Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Bahrul Ulum dengan nomor induk mahasiswa 205030023, prodi jurusan Pendidikan Agama Islam PAI Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini Senin 13 September tahun 2021 akan melaksanakan UKIN, ujian kinerja berupa video pembelajaran, yaitu mata pelajaran fikih kelas 10 semester ganjil dengan materi pengurusan jenazah di Madrasah Aliyah Maulana Yusuf, Pagelaran Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Mohon kritik dan sarannya terkait video yang akan saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan disiapkan dahulu. Iqbal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Baik, hari ini Ustadz mau ngecek kehadiran kalian. Semoga sehat semuanya ya. Adi Bajar Nisa, Denis Julianti, Mimin Susintasari, Ratu Nurul Fadilah, Rumsi Soraya, Siti Hayat, Siti Fadilah, Sipa Septiani. Ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan lupa kita madrasah kita itu Madrasah Aliyah Maulana Yusuf. Salah satunya itu mengajarkan akhlak, ya, terutama akhlak dalam beribadah. Gitu. Makanya dari itu, tolong di kehidupan masyarakat kalian dijaga akhlaknya, terutama akhlak dalam beribadah. Jangan mengikuti, jangan terbawa arus pada zaman sekarang. Bentar-bentar tadi itu selfie, bentar-bentar upload, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Tapi sebelum kita lanjut ke pengurusan jenazah, materi kita minggu yang lalu apa? Konsep fikih dalam Islam. Konsep fikih dalam Islam. Ada yang masih ingat pembagian ibadah ada berapa? Dua. Nah, yang pertama ibadah apa? Yang kedua ibadah apa? Bisa contohkan ibadah mahdoh itu apa? Contohnya. Ibadah khusus. Ibadah khusus, contoh ibadahnya apa? Salat. Sholat, terus puasa, zakat. Ada yang bisa mencontohkan ibadah ghairu mahdoh, contohnya apa? Ya, saling
saling tolong menolong. Ada lagi? Memberi anak yatim. Beri anak yatim, menyantuni anak yatim. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu pengurusan jenazah. Baik anak-anakku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu kita harus segera mempersiapkan untuk menyambut kematian kita. Karena kenapa? Karena tidak ada yang tahu dengan kematian. Betul? Betul. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, pengurusan jenazah atau terhadap orang yang meninggal, seperti halnya kita di kampung kita sering mendengar pada jam berapa yang tidak tentu terdengar suara dari toa masjid atau speaker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia bla 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 bla. Nah, pernah dengar seperti itu? Sering. Ya, sering. Terus apa yang kalian lakukan ketika mendengar itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan kalimat innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ada hal lain kewajiban kita sebagai muslim terhadap jenazah. Gitu. Maka untuk memberikan wawasan dan membuka wawasan baru terhadap kalian semua, mari perhatikan materi PowerPoint yang akan Ustaz sampaikan. Bila perlu dicatat, ada catatan kecil buat kalian. Melihat. Ya. Pengurusan jenazah seorang muslim atau muslim itu meliputi 4 kegiatan: memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Ya. Langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi. Ini sudah terjadi ya. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi si mayit ketika dicabut, orang ketika dicabut nyawanya, matanya itu akan terbuka mengikuti arah ruhnya. Kalau ruhnya ke sebelah kanan, itu matanya akan ke sebelah kanan. Kalau ruhnya ke kiri, kalau ruhnya ke atas, kalau ruhnya ke bawah, itu ke bawah. Jadi kalian pernah menemukan tidak? Tidak ya? Betul. Coba itu dipahami, bila perlu nanti kalau ada yang sedang sakarat, kalian lihat itu, gitu, biar memahami, biar mengetahui. Kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Persendian dilenturkan ya. Menanggalkan pakaian dan perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Betulkan letak anggotanya. Dan selanjutnya. Ya, yang kedua memandikan jenazah. Memandikan jenazah, syarat jenazah yang dimandikan itu adalah: 1, beragama Islam, 2, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Mati syahid di sini itu mati peperangan membela agama Islam. Ya. Syarat orang yang memandikan jenazah haruslah muslim, berakal, baligh, berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan saleh, keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Kelima, jenis kelamin sama. Jadi kalau laki-laki harus laki-laki, kalau perempuan harus perempuan. Kecuali suami istri. Suaminya meninggal, si istri bila perlu boleh memandikan suaminya untuk kenang-kenangan terakhir, gitu. Ataupun sebaliknya, gitu. Atau mahramnya itu keturunannya, anaknya, itu boleh ya. Selanjutnya, memandikan jenazah. Ya, tata cara memandikan jenazah: 1, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar
hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup. Artinya tidak boleh memandikan jenazah itu di tempat umum, harus di tempat tertutup. Ya, ini mengkafani jenazah. Ya, mensolatkan jenazah. Kita lanjut ke tayangan videonya biar kalian lebih paham. Tiga helaikan kafan untuk laki-laki dan 5 helaikan kafan untuk perempuan. Oke, sebelum melihat tayangan tata cara mengkafani jenazah dan tata cara melaksanakan sholat jenazah, ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam kelompok. Untuk itu kita bagi kelompok dulu. Silakan berhitung 1 sampai 6 dan seterusnya ya. 3. Oke. Berkumpul 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. 2, 3 di sini. Sini men 4 men. 4 guys. 4 men sini. Pindah lagi. Tidak merusak kalian lagi. Oke, sudah semua. Untuk tugas kelompok masing-masing bisa dipahami tugasnya? Ya, silakan dikerjakan. Kalian boleh bertanya ke kelompok yang lain, juga boleh mencari sumber dari buku yang lain ataupun dari internet. Ya, silakan. Tugasnya di kelompok 1, proses mengkafani jenazah itu harus didemonstrasikan atau ditampilkan. 2, tata cara mensolatkan jenazah. Kalian bisa lihat di tayangan yang akan nanti Ustaz tampilkan dan mencari informasi di yang lain. Itu nanti dipraktekkan, ya. Bisa dipahami? Ya. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helaikan kafan untuk laki-laki dan 5 helaikan kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. 2. Kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. 3. Minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk pemberian pada jenazah. 4. Meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh
cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kafan barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, menoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan selesai disolatkan. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Bisa didemonstrasikan? Bisa. Kita lanjut ke proses mensolatkan jenazah ya. Istiqamah Islam siap ke rumah duka. Kenapa baru membawa sajadah? Oh, baru belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah sempat ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaannya Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah kan? Ayo, belajar bareng-bareng di SD Takmir Islam Surakarta. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian nanti berdiskusi dan untuk bisa mempraktekkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Alhamdulillah paham. Paham semua ya? Ya. Silakan berdiskusi dan nanti mempraktekkan mengkafani dan menyalakan. Kita untuk proses mengkafani dan mensalatkan jenazah 1,
kulit, yang kedua kain, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti tiap-tiap kelompok mempraktekkan dari mulai mengkafani dilanjutkan dengan mensoalkan. Bisa tepuk tangan buat kelompok 1 yang tadi sudah mempraktekkan. Ya, selanjutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan hasil diskusi tadi. Silakan. Tepuk tangan kelompok 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli warhamhu Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa. Udah? Doanya enggak? Takut mau doa? Silakan. Doa biasa doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Allahu akbar warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Jemaah. Ya maksudnya jemaah, kaifa atashhadu bil jama'atil khair? Khair. 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 Fatihah. Baik, tadi tugas kelompok kalian udah selesai, udah berdiskusi. Ya. Itu tugasnya 2. Yang pertama tadi apa? Mendemonstrasikan Jenazah. mengkafani jenazah. Yang kedua, menguburkan jenazah. Baik, di sini untuk laki-laki ada yang pernah untuk menyolatkan jenazah? Pernah. Ya, siapa? Ya, Dani tolong ceritakan seperti apa. Jadi gini, sebelum Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di situ atau di depan? Di depan. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang apa? Menyolatkan jenazah ya? Ya. Menyolatkan jenazah. Jadi begini, biasanya kalau di kampung-kampung menyolatkan jenazah itu, sebelum kita menyolatkan jenazah ada peribahasa kayak menyebutkan bahwa si jenazah ini di dunia ini telah melakukan apa saja. Kayak misalkan bila si jenazah ini mempunyai hutang atau apa, mohon dilunasi terlebih dahulu. Karena kenapa? Hutang bila dibawa ke dalam kubur itu akan memberati kepada si jenazah itu. Maka di kampung-kampung itu biasanya sebelum praktek menyolatkan itu ada peribahasa seperti itu, ya. Jadi setelah itu beres, suka ada yang namanya itu fidyah. Fidyah itu seperti halnya uang yang oleh si keluarga jenazah itu diberikan kepada yang menyolatkan jenazah itu. Jadi setelah semuanya terbagi di situ, maka mulai yaitu menyolatkan si jenazah.
Jadi semua posisi rapat, tidak ada kosong atau jarak. Jadi rapat. Karena kenapa dirapatkan? Karena di situ itu tidak ada sujud atau apa. Jadi cuma Allahu Akbar seperti segini doang ya. Jadi tidak ada peribahasa harus dudukkah, harus jongkokkah, tidak ada. Jadi di situ itu cuma peribahasa kita berpikir, berdiri dan takbir. Nah, bila teman-teman di sini, jika di kampung-kampung teman kalian ada yang berbeda, pasti saya yakinkan semuanya itu sama. Benar? Benar. Jadi sebelum menyolatkan, kan udah membagikan fidyah, di situ mulai menyolatkan. Jadi takbirnya itu 4 kali. Yang pertama niat, ya, Allahu Akbar. Jadi niat. Kalau misalkan mayatnya itu laki-laki, berarti Allahumma apa? Allahumma firlaha berarti ya. Ha, berarti situnya ha. Dan bila si cewek itu bila laki-laki itu hu, dan bila cewek itu ha. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu hu dan ha. Ya, ingatin itu. Jangan sampai ketukar. Soalnya kalau ketukar itu juga dapat permasalahan. Paham? Paham di situ. Jadi setelah beres semua acara jolatin itu, yaitu 4 takbir itu, si imam itu suka membacakan doa, dan terakhirnya itu si imam suka berbicara seperti ini. Ya maksarul jamaah, hadal bait khair. Nah, kalian yang di tempat itu harus menyebutkan khair, bahwa mayat itu bagus. Ya. Jadi jangan sampai pas imam itu menyebutkan hadal bait khair, kalian bilang lah, tidak boleh itu. Karena sebuah mayat itu, manusia itu pasti semua itu, walaupun misalkan manusia itu jelek atau seperti apa, tapi dia tetap bagus. Paham? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Akhina Dani yang telah tadi menceritakan pengalamannya ketika mensolatkan jenazah di kampung, gitu ya. Sangat baik, sangat bagus. Mengenai pengurusan jenazah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Ingat, pada pengurusan jenazah hukumnya yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ada yang tahu? Fardu kifayah itu gugur dosa kalau dikerjakan oleh satu orang. Contoh, jadi gugur dosa yang lainnya. Dalam satu kampung ada yang meninggal, tidak ada yang mengurusi jenazah, maka semua berdosa. Dari mulai memandikan, sudah diurusin, mengkafani, mensolatkan, maka semua berdosa. Tapi kalau dalam satu kampung ada 1 atau 2 orang yang mengurusi jenazah, maka gugur yang lain tidak berdosa, tidak mendapatkan dosa. Itu yang disebut dalam fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu gugur dosa bagi yang lain bila dikerjakan oleh 1 orang. Apa yang membedakan mayit laki-laki dan perempuan di dalam mengkafani jenazah? Ada yang tahu? Mengkafani. Kain kapan? Berapakah perbedaannya? Laki-laki 3, perempuan 5. Ya. Laki-laki 3, perempuan 5. Terus, apa yang membedakan perempuan dan laki-laki saat mensolatkan jenazah? Domirnya dalam doa. Takbir keberapa doa itu? Takbir ketiga dan takbir keempat. Oke. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa belajar di rumah dan cermati, amati, terutama tadi Akhina Dani telah menampilkan bahwa Dani ikut bersosialisasi di masyarakat dengan cara mengikuti
sholat jenazah. Yang lain juga bisa, ya. Perempuan juga bisa. Artinya perempuan juga bisa mengamati situasi saat tetangga atau yang lain meninggal. Gitu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ada LKPD untuk kalian, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.